Awal mulanya saya ketemu bapaknya itu waktu saya kerja. Kerja, berarti posisi di Bali? Kerja, dia masih di Bali. Dia kerjanya dulu di Seminyak, bagian itu mebel. Saya di rumah makan. Di sanalah saya berkenalan gitu. Oh, berarti awal mulanya kenalan di sana. Kenalan. Awal-awalnya ya saya anggap teman. Ya, semua berawal dari teman. Iya. Terus karena apa ya? Karena merasa dia karena nggak ada saudara ya di sini. Oh, jadi memang suaminya Bu Co ini merantau. Merantau, kebanyakan itu di Jakarta sama di kampungnya, di Medan. Dari situ dah saya ketemu bapaknya. Akhirnya kelamaan jodoh ya, Allah udah takdirkan ya Allah. Lancar semua prosesnya. Sedikit cerita, ya cepet juga sih sebenarnya. Waktu itu sekitar tahun berapa mungkin? Itu 97. 97. Awalnya yang memperkenalkan saya untuk puasa ya dia juga. Oke, suami. Nemenin dia puasa. Wow. Diajak, tapi posisi itu sudah menjadi suami sih? Atau belum? Oh, belum. Belum. Oke. Dia sudah mengenalkan saya tentang Islam berarti tentang ya? Islam. Terus puasa, nemenin dia sahur. Udah sejauh itu dia yang ke saya. Oh, berarti awal mulanya itu memang kan dari teman, terus mungkin semakin ada kita nyaman ya, terus dia juga nyaman. Ada satu frekuensi, terus kita juga satu pemikiran dan dia aware lah ya. Sampai akhirnya beliau itu memang tahu posisinya Bu Co juga agamanya berbeda ya. Iya, sudah berarti dari situ Bu Co diajarin atau diajak juga? Dia ajak saya, dia menciptakan puasa ini begini loh, Dek. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Saudara-saudara semuanya, akhirnya sampailah kita di podcast selanjutnya yang sudah banyak episode ini ya, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi narasumber yang luar biasa, pastinya juga kisahnya menginspirasi kita semuanya. Dan hari ini kita kedatangan ibu super, ibu luar biasa, Ibu Co. Assalamualaikum Bu Co. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Co? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, Bu Co mungkin boleh memperkenalkan diri, nama aslinya, terus alamat asal, alamat tinggal juga boleh, dan mungkin aktivitas saat ini apa aja nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Suryati. Nama saya sebelumnya, nama Islam saya Niluh Nuriati. Saya dari desa Dause, Kintamani, Bangli. Masya Allah. Oke, kegiatan saat ini mungkin Bu Co? Alhamdulillah sekarang kegiatan saya yang ngojek anak sekolah. Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga sejati, Masya Allah. Ya, memang ojek itu juga lumayan ya. Sekarang karena sudah mulai ini ya, tatap muka, jadinya sudah mulai lagi nih para ibu-ibu sudah harus bagi tugas pekerjaan rumah dengan mengojek antar jemput anak. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Bu Co ini punya anak berapa ya? Alhamdulillah anak saya ada 3. Yang pertama sudah belum selesai kuliahnya sih, masih semester akhir. Dia namanya Muhammad Dahlan, dan nomor 2 masih kelas 3 SMA di SMA Kute. Dia namanya Mahran Pulungan. Dan nomor 3 perempuan yaitu Yulia Rahmadani, umurnya baru 9 tahun, dia sekolah di Kalipan Nusantara, Denpasar. Jadi anaknya ada 3. Oke. Jadi kalau misalnya di kita ini emang terkenalnya tuh namanya Bu Co gitu. Kalau misalnya pada bingung gitu ya, kok bisa Bu Co? Bisa dijelaskan? Saya juga ikut loh yang lain karena panggil Bu Co. Saya juga panggilnya Bu Co. Berawal mulai dari apa? Kenapa kok bisa dipanggilnya Bu Co? Ya karena saya berjodoh dengan seorang pemuda dari Kota Medan yang biasa dipanggil Pak Uco, jadi saya juga ikut dipanggil Bu Co. Oke. Wah, ternyata jodohnya jauh juga ya. Medan, Bali. Wah, mungkin nih kayaknya saya bisa mengulik-ngulik ya. Kok bisa kenal beliau gitu? Awal mulanya apakah mungkin ini ada sangkut pautnya dengan Bu Uco menjadi mu'alaf gitu kah?
Awal mulanya saya ketemu bapaknya itu waktu saya kerja. Kerja, berarti posisi di Bali? Kerja, dia masih di Bali. Dia kerjanya dulu di Seminyak, bagian itu mebel. Saya di rumah makan. Di sanalah saya berkenalan gitu. Oh, berarti awal mulanya kenalan di sana. Kenalan. Awal-awalnya ya saya anggap teman. Ya, semua berawal dari teman. Iya. Terus karena apa ya? Karena merasa dia karena nggak ada saudara ya di sini. Oh, jadi memang suaminya Bu Co ini merantau. Merantau, kebanyakan itu di Jakarta sama di kampungnya, di Medan. Dari situ dah saya ketemu bapaknya. Akhirnya kelamaan jodoh ya, Allah udah takdirkan ya Allah. Lancar semua prosesnya. Sedikit cerita, ya cepet juga sih sebenarnya. Waktu itu sekitar tahun berapa mungkin? Itu 97. 97. Awalnya yang memperkenalkan saya untuk puasa ya dia juga. Oke, suami. Nemenin dia puasa. Wow. Diajak tapi posisi itu sudah menjadi suami sih atau belum? Oh, belum. Oke. Dia sudah mengenalkan saya tentang Islam berarti tentang Islam. Terus puasa, nemenin dia sahur. Udah sejauh itu dia yang ke saya. Oh, berarti awal mulanya itu memang kan dari teman, terus mungkin semakin ada kita nyaman ya, terus dia juga nyaman. Ada satu frekuensi, terus kita juga satu pemikiran dan dia aware lah ya. Sampai akhirnya beliau itu memang tahu posisinya Bu Co juga agamanya berbeda ya. Sudah tahu. Berarti dari situ Bu Co diajarin atau diajak juga? Dia ajak saya, dia menciptakan puasa ini begini loh. Terus habis itu saya temenin aja sih gini sahurnya, tapi saya nggak ikut ya, jadi kayak lebih nemenin. Itu awal mulanya. Wah, luar biasa ya. Jadi ya mungkin kan kita nggak tahu ya, itu ternyata jalannya berawal dari nemenin gitu. Sampai akhirnya apakah sudah saat itu Bu Co udah ada rasa kayak tertarik nih sama Islam atau ya belum sih, kayak anggapnya udahlah ngikutin aja gitu? Penasaran itu ada teman itu dia sholat, terus dia sampai saya gini, saya penasaran kok kuat ya mereka sholat puasanya sampai 1 bulan. Terus kalau sholat itu apa ya itu bacaannya? Kok mereka tertib, maksudnya ada sujudnya, apanya itu kan sesuai ada gitu penasaran waktu itu, tapi karena udah berjodoh sama bapaknya sebelum dia mau menikahkan saya, dia sudah ngajarin saya tentang sholat, dibaca ini ya dek. Oh, jadi memang sebelum memutuskan untuk menikah, Bu Co sudah diajarkan tentang sholat, puasa, bahkan wow, sudah sejauh itu berarti ya. Apakah pada saat itu orang tua Bu Co itu tahu kah? Awalnya belum tahu. Belum. Terus karena saya tinggalkan sama kakak sepupu. Terus waktu itu nyuri-nyuri kesempatan juga waktu nemenin bapaknya puasa. Waktu sahur tuh kan saya kerjanya jam 2 itu baru selesai. Dari malam tuh, dari jam 8 tuh jam 2 baru selesai. Terus diajaklah saya nemenin waktu sahur. Karena memang mendekati ya waktu sahur juga. Terus kakak saya ngomong sama bapak saya bahwa saya dekat sama orang Muslim. Karena bapak penasaran, dia langsung ke Denpasar nyamperin itu bapaknya ini, abangnya. Dulu kan saya manggil abang. Gimana? Ini kan saya dengar kalian sudah klop. Gimana katanya bapak. Terus abang, alhamdulillah, maksudnya dia ingin menikahkan saya, tapi tunggu ya Pak, soalnya saya nggak punya saudara, nggak punya orang tua jauh. Saya cari modal dulu ya Pak untuk nikah katanya. Alhamdulillah dimudahkan karena dia orang antik ya. Dia jualan kayu temennya ya dapatlah persenan. Alhamdulillah itu dah jalannya. Berarti memang nggak ada, maksudnya ini nggak ada orang tuanya Bu Co juga menerima. Jadi memang justru malah menanyakan ya biar lebih jelas gitu mungkin statusnya saya. Betul. Luar biasa memang segala sesuatu ternyata dimudahkan ya, ada jalannya gitu. Akhirnya menikah, syahadat itu langsung berbarengan setelah syahadat menikah atau ada jedanya syahadat dulu mungkin atau beberapa minggu kah baru menikah gitu? Saya pamitan dulu itu lagi sebulan apa 2 bulannya itu. Pamitan dulu kan, acara dulu, pelepasan lah di rumah. Habis itu baru lagi
sebulannya baru kami di KUA syahadat, di KUA Sanur. Oke, berarti syahadat baru menikah. Iya. Berarti memang ini ya, maksudnya dimudahkan semua gitu loh. Pamitan juga oke, orang tua juga menerima. Welcome. Berarti memang keluarga besar suami semua datang ke Bali? Oh, nggak ada yang datang, soalnya jauh di Sumatera Utara. Orang tua suami juga nggak? Waktu itu kan tidak ada telepon ya, jadi melalui surat. Oh iya. Surat itu pun itu 5 hari baru nyampe di kota Medan. Di mana tuh? Dia kan Medannya Medan penyambungan di Tapanuli Selatannya, di kota Madinah itu. 5 hari baru nyampe, baru dia ngomong dia mau menikah kan, karena belum ada HP waktu itu. Iya, betul. Telepon juga jauh kan di betul. kota. Jadi yang menjadi saksi ya itu teman-temannya. Oke, wow, luar biasa. Sampai akhirnya Bu Uco menikah, sudah syahadat. Nah, mulai dari situ kah akhirnya punya rasa oke deh, mantap nih untuk mempelajari Islam secara utuh, atau mungkin masih kayak yang ya sebatas itu aja gitu? Awalnya belum sih, belum tahu itu Islam itu apa. Saya ngikutin aja dulu apa yang diajarkan suami saya tentang belajar sholat dulu. Itu pun nggak 5 waktu karena saya juga belum tahu. Suami itu kan ngajarin waktu itu tentang sholat dulu. Iya. Untuk kalau puasa pelan-pelan aja ya dek. Terus kalau ngaji ya ikut yayasan atau apa atau teman katanya. Kalau saya maaf belum bisa karena harus sabar yang ngajarin seperti itu katanya. Betul. Jadi saya cari-cari, ada teman juga yang ngajak saya gitu. Berarti pada itu sekitar tahun berapa untuk Bu Uco mu'alaf? Menjadi mu'alaf itu berarti sekitar tahun berapa? Yang awal nikahnya? Iya, 97 itu. Itu 97 berarti wah udah lama banget ya. Iya. Udah. Anak sekarang sudah 24 tahun. Iya, no. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya Bu Uco memilih menikah, belajar pun itu juga belum yang, berarti belum semaksimal. Belum. Di tahun berapa akhirnya Bu Uco itu mulai tahu satu persatu tentang Islam, bagaimana sebenarnya sholat itu, bagaimana puasa itu sendiri? Waktu awal tahun pertama kan saya melahirkan anak yang pertama kan, jadi kan nggak bisa puasa ya. Iya, betul. Terus anak yang udah kedua tahunnya baru saya belajar itu puasa. Tapi sholatnya masih bolong-bolong waktu itu. Oh, jadi belum. Belum. Tapi udah diajarkan puasa waktu sama bapaknya. Alhamdulillah lancar. Terus tentang saya mulai belajar itu ngaji waktu anak saya yang pertama umur 6 tahun. Waktu itu ada tuh yayasan di sekitar Padang Sumbu. Saya ikut di sana, saya ikut mengaji juga. Oh, jadi barengan sama ya, anak. belajar Okay. sambil nungguin anak kan, sambil nungguin anak ngaji. Terus habis itu down lagi saya. Karena anak kan nggak mau nerusin ngajinya, maunya di rumah privat. Saya juga privat juga sih, cuman nggak begitu. Akhirnya saya lahirlah anak yang nomor 2. Saya sudah hilang dah tuh alik batanya bagaimana waktu itu. Itu adalah saudara saya yang namanya Bu Anggun yang selalu memotivasi saya untuk mendorong saya, ayo Bu Uco kita belajar yuk lagi ngaji. Dia juga masih belajar juga walaupun dia Islam dari kecil. Akhirnya di situ dah saya mulai dengarkan apa tuh tausiah bagaimana itu sholat, bagaimana terus hukumnya apa, terus menjalankan puasa itu kewajiban atau gimana kan. Suami juga walaupun dia pernah ngaji atau bagaimana kan dia sibuk dia dan kerja kan. Iya, betul. Jadi saya mencari ilmu di luar. Berarti disitulah akhirnya memutuskan Bu Uco untuk mendalami lagi nih, harus lagi. Berarti kemarin sudah downnya, akhirnya berusaha menaikkan semangat lagi. Nah, disitulah bertemu dengan mungkin banyak lagi teman, banyak lagi relasi-relasi, ya luar biasa. Selama Bu Uco belajar tentang Islam, banyak hal pastilah yang ditemukan. Kesulitan apa saja yang Bu Uco rasakan selama mungkin belajar, selama menjadi mu'alaf? Kesulitan kalau dari lingkungan alhamdulillah mendukung ya. Cuman apa ya, dari keluarga kalau lagi pulang gitu banyak yang giniin, kalau bukan dari keluarga inti, dari keluarga yang lain jauh-jauh. Banyak ya komen-komen yang tidak baik. Terus tapi saya karena niat saya memang pengen belajar, bahwa ini pilihan saya kan, saya jalani.
Masalah kesulitan ya paling dia ngajinya ya, ngajinya biar. Soalnya saya kepingin bisa bagaimana caranya ngaji. Kalau ada ustadz dia nggak grogi. Kalau nggak grogi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bu Uca, proses akhirnya bisa baca Al-Quran ini butuh waktu yang berapa lama kira-kira waktu itu? Sekitar umur 9 tahun ya, 9 tahunan lah. Akhirnya mulai bisa udah baca Al-Quran. Ya, alhamdulillah pelan-pelan. Dari itu inilah Genta ini yang dulu merintis mengajak saya. Masya Allah. Jadi memang awal mulanya ya itu ya, memang kita tahu jalannya, nyoba, niat, memang harus dari diri sendiri sih, benar. Harus dari diri sendiri. Kalau sudah mau pasti akan ada jalannya. Tuh. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya, mulai kapan Bu Uca itu menggunakan hijab? Menggunakan hijab waktu mahram sekolah Muhammadiyah, kan ikut pertemuan. Iya betul. Terus saya belajar pakai hijab. Nggak ngomong juga sama suami, tapi suami membebaskan, silakan deh kalau mau pakai jilbab silakan, mau pakai juga nggak apa, itu hakmu katanya. Saya nggak memaksa katanya dia. Dari situ saya belajar. Cuman itulah saya keluar pakai jilbab di rumah. Ini bukan lagi. Jadi kayak belum seperti saat ini ya, Masya Allah. Sampai akhirnya benar-benar memutuskan untuk yang seterusnya itu setelah dari sekolah dari si kakak. Pelan-pelan saya kok begini ya, kenapa harus begini saya, harus ada komitmen, dan kan semua kan muslim tuh kan yang para perempuan kan harus tertutup. Iya, wajib. Jadi dari situ saya mulai pelan-pelan, saya alhamdulillah tertutup. Sampai akhirnya bisa benar-benar istiqomah ya. Istiqomah. Luar biasa, memang ya begitu ya jalannya orang tuh kadang macam-macam gitu. Bisa kita dapat pelajarannya dari mana aja. Yang Bu Uca rasakan adaptasi ketika maaf di agama sebelumnya sampai akhirnya Bu Uca menjadi seorang muslim itu apa aja? Kan pasti jelas dong perbedaannya, jauh kegiatannya, aktivitasnya dan sebagainya. Semenjak saya ini apa ya? Saya mengambil keputusan tuh lebih berhati-hati. Emosi saya dulu yang ngomongnya asal aja, sekarang berpikir saya. Bahwa itu tidak baik kan gitu. Pokoknya banyak perubahannya dah. Kalau di Islam kan tidak boleh marah-marah atau apa, terus sabar. Iya, belajar bersyukur sabar. Ya, harus selalu bersyukur apa yang Allah beri. Kalau dulu kan saya ngambil keputusan tergesa-gesa, suka marah-marah juga ya Allah. Sekarang juga, tapi sekarang masih alhamdulillah masih bisa terkontrol. Banyak istighfar saya. Betul. Jadi sekarang lebih bisa mengontrolnya tuh, lebih tahu caranya gitu ya. Kalau dulu mungkin beda. Banyak gitu. beristighfar sekarang. Betul banget. Bagaimana hubungannya Bu Uca dengan keluarga? Tapi alhamdulillah maksudnya sampai saat ini alhamdulillah baik-baik. Baik-baik aja ya. Memang keluarga dari awal juga sudah mendukung. Luar biasa. Memang ya dapatnya udah jodohnya tuh jauh banget loh. Iya, alhamdulillah dimudahkan. Sempat menyangka nggak sih jauh itu jodohnya? Tidak. Terus dapetnya kan orang muslim juga ya? Iya. Terus godaannya apa ya? Sampai teman-teman gini, kok kamu mau sih sama orang Medan? Dia nggak ada keluarganya loh. Iya betul. Terus kamu nanti tinggal bagaimana? Tapi karena saya percaya apa yang niatnya suami ya, niatnya baik, ya saya jalani. Memang ya kelihatan, maksudnya juga terlihat ya bagaimana ketulusannya itu kan kita bisa merasakan juga. Setelah akhirnya Bu Uca belajar tentang Islam bertahun-tahun, belajar apa itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Apa Islam menurut Bu Uca? Islam itu cinta damai ya, merangkul, tidak memandang itu dari suku mana. Soalnya kan banyak mengatakan ini itu, saya sedih kadang lihatnya, apalagi di TV-TV itu. Pokoknya mententramkan lah hati ini gitu, maksudnya merangkul semuanya. Masya Allah, memang ya begitu ya, Islam tuh is everything. Ini memang dia membawa kedamaian buat kita semuanya yang ada di dalamnya. Oke deh, sampai akhirnya kan Bu Uca masuk nih di Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia. Itu sekitar tahun berapa? Tahun 2014. 2014. Berarti itu belum ini ya, belum jadi
Genta Mu'alaf Indonesia ya? Ya, masih ngajinya dulu di daerah Perskila sama ada tuh namanya Bu Adam. Di situ kami dulu ngumpul-ngumpul. Oh iya, kalau antar di ujung. Kalau Padang Sambian kan dulu di situ betul. belajar. Ada almarhum Pak Ustadz Yuda atau Pak Ali dulu ngajarin ke sana. Oke, itu pertama kali yang ngajak gabung di GMI itu siapa? Bu Ayun dah. Bu Ayun, oh berarti sahabat saya di Masya Allah, soulmate banget. Ya, soulmate. Ya. Pertama kali diajak untuk belajar sampai akhirnya ikut di situ, bertemu dengan ternyata banyak saudaranya, banyak temennya. Ternyata banyak sekali saudara mengingatkan saya, iya betul, kebaikan. Betul. Pertama kali gabung, apa kesannya Bu Uco? Ketemu dengan saudara-saudara baru, bertemu dengan ustadz-ustadzahnya. Grogi juga, deg-degan. Karena pas lagi pengajian pasti dagdig-dagdig. Karena nggak bisa, belum bisa ngaji kan. Padahal kan pada saat itu banyak ya ternyata maksudnya yang ya secerita dengan Bu Uco, maksudnya belum bisa juga. Ya, tapi kan namanya ngaji kan giliran ya. Iya. Belum apa-apa udah nervous dulu. Tapi pas gilirannya Bu Uco gimana itu? Ya saya izin, saya belum bisa. Tapi kan nggak apa-apa kan ya, maksudnya tetap Bu Uco lakukan, terus rutin terus juga hadir di sana. Insya Allah. Masya Allah, sampai detik ini masih rutin juga beliau. Pernah kemarin ops 2 bulan karena pindah kan kemarin tuh. Oke, pindahan rumah. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau di sini tuh juga pasti kita akan mencari tahu juga kalau alasannya pasti mungkin karena kerjaan, karena hal tertentu ya it's okay, nggak apa-apa gitu, tidak menjadikan permasalahan gitu untuk semuanya. Oke. Siapa yang paling memotivasi Bu Uco dalam belajar agama tentang Islam? Nomor 1 suami, walaupun dia belum juga gini, tapi dia terus mengasih saya semangat. Dan juga teman-teman, Bu Anggun, Bu Ani, sama Bu Ajeng tuh selalu, ayo Bu Ca, kita cari ilmu bareng-bareng, belajar bareng-bareng, kita semua belajar katanya. Jadi, dan semua teman-teman saudara-saudara di sini, juga para ustadz-ustadzah. Masya Allah, jadi memang ya begitu, kalau kita itu ada di satu lingkungan, pasti kalau lingkungan itu baik, dia akan membawa kebaikan juga untuk kita semua. Program yang paling Bu Uco sukai di Genta Mu'alaf Indonesia? Ini kita banyak program ini. Ada programnya itu ya, yang belajar hafalan surah-surah itu. Oke. Terus ada programnya, yang pertama itu mengaji. Terus kismis, sekarang namanya kismis ya. Iya, sekarang namanya kismis. Terus sekarang kan ada apa tuh, barbeku ya? Iya. Barbeku yang bahan bekas berkualitas. Iya betul. Jadi, biasanya tuh saya tuh sama ibu-ibu yang lain. Itu kalau mungkin saudara-saudara yang nggak tahu apa sih barbeku. Jadi kalau misalnya di sini kita itu open donasi barang-barang bekas yang masih kualitasnya bagus dan akan kami jual kembali dengan harga yang sangat amat murah. Mungkin ini Bu Uco soalnya sudah sebagai pelanggan tetap. Jadi kisarannya juga lumayan. Jadi mungkin nanti buat saudara-saudara yang penasaran boleh. Mungkin yang mau berdonasi juga boleh, yang mau berbelanja juga boleh. Yes. Jadi banyak, programnya tuh banyak gitu. Kalau kepo boleh datang. Oke, menjelang yang terakhir nih. Harapan kedepannya buat Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia apa? Harapannya semoga ya program-program yang sudah berjalan tetap berjalan dan dilancarkan. Amin. Dan program-program yang akan menyusul ya semoga juga terlaksana. Karena ada pandemi ini. Iya betul. Jadi masih ada yang ditunda. Betul, banyak yang ditunda. Semoga ditingkatkan. Iya, di jeda dulu. Nanti kalau sudah pandeminya sudah mulai membaik, saya kondisi semua membaik, insya Allah semua program kita usahakan untuk berjalan lagi. Oke. Untuk yang terakhir mungkin pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang sesama mu'alaf atau mungkin yang mau belajar tapi masih malu-malu, mungkin boleh disampaikan pesan-pesannya. Untuk saudara-saudara para mu'alaf, ayo semangat lagi belajarnya, karena di sini juga kita semua belajar tentang ilmu, dan semoga guru-gurunya juga tidak pernah lelah dan selalu memberikan semangat juga untuk kami, untuk para mu'alaf. Amin. Dan bagi mu'alaf-mu'alaf yang lainnya ya bisa hadir di GMI yang ada di
daerah Sesetan ini. Iya, betul. Terus bagi yang mungkin tidak bisa ke sini karena kejauhan, belajarlah di majelis-majelis yang terdekat. Iya, betul banget. Yang penting intinya tuh belajar. Belajar. Betul banget. Terima kasih Bu Co atas waktunya. Semoga kisah inspiratif yang Bu Co berikan dan sampaikan pada saat ini kepada kita semua, saudara-saudara dimanapun, menjadi motivasi tersendiri untuk kita terus belajar dan belajar. Terima kasih sekali lagi Bu Co. Iya, sama-sama Kak Dila. Semoga Allah selalu istiqomahkan Bu Co, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya apapun itu. Amin, amin. Oke, untuk semua saudara-saudara yang ada dimanapun, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke saudara-saudara atau teman yang lainnya agar selalu update cerita inspiratif dari kami, Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fathiatul Al-Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.